Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini adalah perkuliahan pertama di kelas kalian, di kelas A sore ya. Ini program studi pendidikan bahasa Indonesia ya. Benar ya? Ini program studi. Benar, Pak. Nah, Benar, Pak. coba untuk di awal ini nama program perdana. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan bagaimana kira-kira mata kuliah ini, apa namanya, kemudian apa saja yang akan kita pelajari ke depan gitu. Saya harapkan selama perkuliahan kalian bisa menghidupkan kameranya on cam ya, supaya terlihat bahwa memang ada orang di situ begitu ya. Coba dihidupin kameranya supaya kita juga bisa nanti ambil foto untuk kegiatan kita hari ini. Ini yang belum terlihat kameranya, Lisma Nizar dan Fitri Jasmine. Oke, sepertinya baru siap cari jilbab ya. Oke, baik, list manager, coba dihidupkan kameranya biar kita coba ambil bukti perkuliahan kita ini. Baik, saya foto dulu ya sebentar. 1, 2, 3. Coba jangan lasak. List manager boleh, oke? Tenang ya. Oke, stop. 1, 2, 3. Oke. Itu sudah saya kirim di grup ya, bukti perkuliahannya. Oke, sebagai pengantar di awal ini, tentu kalian pengen mengetahui siapa dosennya ya. Perkenalkan, nama Bapak Supriyadi Panggabean, SPD MSI, sehari-hari bertugas di program studi pendidikan matematika. Jadi biasanya mengajar itu di prodi matematik. Cuman semester ini kebagian di program studi bahasa Indonesia dan juga di PGSD dan juga di PPKN. Untuk membawakan mata kuliah komputer. Nah, mata kuliah komputer ini sebenarnya sederhana ya. Sederhananya adalah tujuannya agar Halo Alia, bisa dimatikan mikrofonnya? Oke. Lagi hujan ya? Tempat Alia? Enggak, Pak. Oke, baik. Oke. Kedengarannya kayak suara hujan gitu. Nah, jadi tujuannya adalah kenapa di semester pertama ini diberikan mata kuliah? Tujuannya agar ketika dalam pengerjaan tugas-tugas, apalagi Anda adalah program studi bahasa Indonesia, di sana tugas kita itu nanti ada namanya membuat makalah. Makalah itu dimulai dari cover, daftar isi, kata pengantar, apalagi namanya bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, nanti terakhir daftar pustaka. Itu semua ada tata cara pengetikan yang diberikan oleh dosen. Dan kalian harus memenuhi itu. Artinya itu jadi satu penilaian. Nah, tentu di sana memerlukan ada pengetahuan komputer dasar lah. Kalau saya bilang pengetahuan komputer dasar. Setelah itu nanti kita juga nanti akan mempelajari juga Microsoft Excel, kemudian juga nanti akan mempelajari Microsoft PowerPoint. Nah, PowerPoint itu tujuannya adalah makalah yang kamu sudah buatkan dalam bentuk Word, itu kamu convert atau kamu ringkas
kemudian kamu buat dia ke dalam suatu tampilan PowerPoint atau PPT untuk kamu presentasikan baik di Google Meet ataupun di Zoom meeting. Jadi setelah itu nanti kita juga akan membahas beberapa hal-hal terkait yang update ya dengan berkaitan dengan namanya pemahaman komputer. Tapi kita khususkan pada 3 bagian itu karena itu menjadi bagian yang penting. Mana tahu di antara kita masih ada yang mohon maaf mungkin belum pernah memegang yang namanya komputer atau belum memegang yang namanya laptop. Tapi saya yakin dan percaya di kelas kita ini sudah tidak ada lagi yang demikian. Jadi oleh karena itu tujuannya ini hanya mengulang saja, ya, lancar kaji karena diulang, sifatnya seperti itu, ala bisa karena biasa. Jadi teman-teman tetap kehadiran itu menjadi penilaian pertama. Yang kedua, bagaimana kalian aktif dalam kelas perkuliahan. Salah satu contohnya adalah ketika bisa on cam dan off cam itu juga penilaian. Jadi antara teman-teman kalau misalnya curi-curi ini off cam begitu, itu saya anggap itu suatu kecurangan begitu ya. Mohon maaf. Karena Pak dosen sendiri aja menghidupkan kameranya gitu. Masa kamunya tidak? Seperti itu ya. Jadi itu maksud saya perlu diperhatikan karena itu adalah bagian dari sopan santun. Kemudian berikutnya, apalagi yang menjadi penilaian selain daripada kehadiran dan juga keaktifan ataupun off cam dan on cam, bagaimana nanti tugas-tugas kalian bisa kalian selesaikan. Ada tugas presentasi seperti itu, ada unjuk kinerja. Nanti saya juga akan suruh kalian untuk membuat video tutorial misalnya bagaimana cara nanti saya kasih satu video tutorial atau satu latihan atau tugas gitu, tolong buatkan makalah seperti ini misalnya, atau bagaimana cara agar bisa mengetik seperti tugas berikut ini. Misalnya saya nanti kasih misalnya membuat cover lah misalnya latihan kita hari ini contoh. Jadi saya minta kalian untuk merekam. Boleh menggunakan handphone, misalnya diarahkan ke laptop, direkam begitu. Atau boleh juga menggunakan screen recording ya, aplikasi merekam layar. Atau kalau kamu itu kan ini kan harus digunakan di komputer ya kalau bisa. Jangan di handphone lah. Harapan saya sih seperti itu. Karena walaupun di handphone pun ada Microsoft Word, tapi dia tidak seselengkap dengan komputer atau laptop. Jadi memang mata kuliah komputer ini syaratnya harus punya laptop. Ya, kalaupun memang belum bisa dibeli, ya setidaknya mungkin ada punya abang atau punya kakak yang bisa dipinjam sementara waktu begitu. Tapi saya yakin dan percaya kalian sudah punya lah. Ya, saya yakin dan percaya kalian sudah punya dan sudah mahir dalam menggunakan itu. Laptop dan komputer, cuma saya hanya mengulang saja, mengajari saja, mengulang bagaimana yang saya sampaikan tadi, lancar kaji karena diulang ya, ala bisa karena biasa. Semakin kamu biasa, maka nanti kamu akan semakin bisa, seperti itu ya. Oke, itu pengenalan dari saya dulu, sedikit pengantar terkait mata kuliah kita ini. Saya ingin juga kamu memperkenalkan diri kamu kepada kita, walaupun kamu sudah saling mengenal, tapi saya belum ya. Coba diperkenalkan nanti namanya, kemudian alumni dari mana, kemudian alamatnya lah di mana begitu. Jadi nanti perkenalkan nama saya misalnya Alia Zahra, alumni dari SMA berapa misalnya. Tinggal saya di Kabupaten Asahan atau di mana begitu misal contoh. Kemudian alasan saya kenapa mengambil prodi bahasa Indonesia. Kita juga mau tahu kenapa sebenarnya kamu ambil bahasa Indonesia. Tidak perlu dicari di internet apa alasannya. Alasannya ya dari hati nurani kamu lah. Kenapa kamu mau ngambil kuliah di bahasa Indonesia? Mungkin karena orang tua,
Atau juga mungkin karena apa? Ya, kita pengen mendengar sedikit lah. Kemudian terkait yang terakhir nanti setelah kamu mengatakan motivasi kamu kuliah di Prodi Bahasa Indonesia, satu lagi yang terakhir adalah pemahaman komputer kamu itu sudah sejauh mana? Coba kamu ceritakan lah, Pak. Saya sudah pernah mengetik di Word, sudah tahu Excel juga udah pernah, PowerPoint juga udah Pak. Nah, jujur aja nggak apa-apa. Jadi sehingga saya tahu siapa teman-teman kita yang memang perlu mendapat kalau bahasa saya perhatian lebih agar agar kita bisa intensifkan dia agar tidak ketinggalan pelajaran gitu ya, karena harusnya kita sudah lebih ke arah bagaimana cara membuat website, harusnya kita tujuannya ke situ ya, sudah harus ke situ maunya, kayak mana membuat media pembelajaran, kayak membuat blogspot begitu kan, itu juga bagian dari komputer tapi dia bersifat kayak ICT ya. ICT itu kayak Information Communication and Technology atau teknologi informasi komunikasi TIK-nya gitu. Nah, itu nanti ada juga pelajaran itu nanti di semester 4 kalau saya tidak salah. Biasanya ada nama mata kuliahnya itu media dan pembelajaran ICT. Jadi nanti kayak mana kita bisa menyimpan misalnya puisi-puisi kamu itu bisa kita simpan dalam satu website atau portofolio diri kamu gitu, prestasi-prestasi kamu itu bisa kita simpan dalam satu satu website. Jadi kalau misalnya kamu mau memperkenalkan diri kamu ke orang, cek aja di apa aku, di blog aku, di website aku, cek aja gitu. Kan udah gampang. Di sana semua ada kok. Aku SD mana, SMP mana, SMA mana, prestasi apa aja gitu. Jadi kayak macam buat portofolio lah gitu ya. Oke ya, itu yang perlu Anda ceritakan karena Anda hanya 4 orang, jadi saya rasa ini tidak akan memakan waktu yang lama. Silakan kalaupun ada yang mau ditambah, mau disampaikan, dengan senang hati kita siap untuk mendengarkannya di sini. Karena kebetulan kita orangnya sedikit, jadi waktu kita lebih leluasa ya. Ini pertemuan pertama hari ini adalah pertemuan kontrak kuliah namanya. Pertemuan untuk mengenal mahasiswinya gitu, latar belakangnya dari mana, ya seperti itu. Oke, baik, saya mulai dari Kamaliah Saraan pertama, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamalia, alumni SMK PAB 2 Helvetia, alamat rumah Marelan. Alasan masuk bahasa Indonesia itu ya cuma kayak mana ya, pemikirannya itu masuknya aturan matematika ke pendidikan matematika karena nggak bisa, karena dari SMK harus dari SMA masuknya, jadi ya udah ngambil bahasa Indonesia aja. Baru soal pembelajaran itu cuma bisa Microsoft Word sama Excel aja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kamaliah Saraan. Hanya bisa Microsoft Word dan Microsoft Excel, itu sudah bagus, sudah ada dasar. Tapi kamu SMK bidang apa dulu kalau boleh tahu? Akuntansi, Pak. Akuntansi. Pasti Excelnya bagus ini karena anak akuntansi ya, banyak membuat neraca, apa namanya, aktiva, pasiva begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Kamaliah Saraan untuk perkenalan dirinya. Berikutnya silahkan Lisma Nizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mukanya belum kelihatan ya. Kenapa ya? Kok belum terlihat mukanya kan kawan-kawan? Perkenalkan, nama saya Lisma Nijar. Kamu Iya. mana nih, Risma? Mukanya mana Lisma? Perkenalkan, nama saya Lisma Nijar, alumni SMA Negeri 1 Kuala Hulu, alamat Aikanopan. Alasan saya mengambil prodi Pendidikan Bahasa Indonesia supaya
memantap apa Pak? Ingin mel- ingin menguasai bahasa Indonesia yang lebih baik lagi Pak. Ini bahasa Indonesia kamu sudah baik. Saya dengar sudah baik. Sudah bagus bahasa Indonesia kamu. Ngapain lagi kamu pelajari bahasa Indonesia? Kan itu udah bahasa persatuan kita itu. Bahasa sehari-hari begitu. Bahkan di sekolah juga udah belajar dari SD, SMP, SMA. Ayo Lisman Izhar. Ini yang coba diulang sekali lagi. Yang bagus dong alasannya. Alasannya mengambil prodi pendidikan bahasa Indonesia itu Silakan. tadi Ini 8 apa? Coba. Itu tadi alasannya ya. Oke, baiklah. ya. Kalau memang itu Terus alasannya, ya silakan. masalah pembelajaran di laptop saya sudah mengetahui Microsoft Word dan Excel. PowerPoint? Belum. Belum Pak. Oke, baik. Padahal itu harus satu paket itu ya. Maksudnya kalau mengerti Microsoft Word, mengertilah Microsoft Excel, mengerti juga lah Microsoft PowerPoint. Karena kan nanti PowerPoint itulah untuk menyampaikan ide-ide gagasan dari Microsoft Word yang makalah yang kamu buat tadi. Kan nggak mungkin makalahnya yang kamu presentasikan. Jadi kamu ambil intisarinya, kamu bikin dia jadi lebih sederhana, kemudian kamu share screen, kamu sampaikan secara apa namanya, tidak membaca lah, tapi poin-poin pentingnya sudah ada di PPT itu gitu ya. Jadi bukan semua dari makalah itu di copy paste, dipindahkan begitu. Oke? Ya. Oke Pak. Terima kasih Lismanizar. Berikutnya Alia Zahra Zulkifli 12 IPA 3. Saya baca nama yang ada di layar saya ya. Nah, perkenalkan nama saya Alia Zahra Zulkifli, alumni dari SMA Brigjen Katamso 2. Alasan saya ngambil prodi bahasa Indonesia itu sebetulnya karena disuruh ngambil ngambil guru, jadi saya milih bahasa Indonesia. Kalau tentang komputer baru bisa Microsoft Word sama Excel. Oke, terima kasih Alia. Brigjen Katamso itu di daerah Sunggal ya? Brigjen Katamso 2, daerah Marelan. Oh, daerah Marelan. Oke. Jauh ya dari Amerika Serikat ya, Maryland ya. Maryland. Oke, Alia Zahra. Terima kasih. Berikutnya Fitri Jasmine, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Jasmine Lubis, alumni SMA Harapan Mandiri. Alasan saya masuk pendidikan bahasa Indonesia karena disuruh orang tua, karena orang tua dulunya guru bahasa Indonesia juga, Pak. Kalau tentang pembelajaran, saya cuma tahunya Microsoft Excel sama Microsoft Word. Oke. Bukan Microsoft Excel ya. Kalau Microsoft Excel itu kartu. Oke. Microsoft Excel. Oke, nggak apa-apa. Baik. Oke. Terima kasih untuk perkenalan. Berarti banyak di antara kita masih belum tahu tentang PPT. Nanti kita akan lebih intens. Pertemuan kita nanti akan lebih kita banyakin lah nanti di situ ya.
Walaupun memang Microsoft Word sudah pada tahu, tapi ada juga itu bagian-bagian yang mungkin kalian juga masih belum tahu lah ya. Mungkin misalnya ya kayak rumus-rumus, walaupun kalian bukan orang matematik, tapi ya kita juga harus paham kayak mana cara mengetik rumus di Microsoft Word begitu. Nah, setelah itu ada bagian yang cukup penting yang akan saya coba share screen kepada kalian. Di luar dari 3 hal tadi, kita juga nanti akan belajar terkait bagaimana cara melakukan pengutipan terkait jurnal atau makalah yang kita jadikan sebagai sumber belajar. Contohnya ya, saya akan coba tunjukkan ke kalian, apalagi kalian anak bahasa Indonesia itu harus menggunakan ejaan yang disempurnakan. Jadi kalau anak bahasa Indonesia tidak berbahasa Indonesia dengan baik, maka perlu dipertanyakan, kamu benar nggak anak pro di bahasa Indonesia? Ya kan? Jadi anak pro di bahasa Indonesia harus lebih detail. Detailnya maksudnya terkait tata cara penulisan, ukuran bentuk huruf. Makalah anak bahasa Indonesia itu pasti jauh lebih rapi dari semua prodi di UMSU. Kenapa? Karena anak bahasa Indonesia belajar itu, belajar paragraf, belajar kalimat utama, belajar cara menulis surat, tata bahasa diperhatikan. Namanya bahasa Indonesia. Oleh karena itu, saya akan coba menampilkan ada satu aplikasi namanya, yang ini nanti juga akan harus kalian miliki, dan ke depan ini akan jadi standar untuk mahasiswa dalam menulis skripsi. Ya, saya mohon maaf nih, masih semester 1 kok udah cerita skripsi. Karena memang apapun ceritanya, 3 tahun, 4 tahun dari sekarang itu tidak akan terasa. Ya, itu tidak akan terasa. Itu hanya sebentar lagi, nggak terasa nanti udah 2025 udah sempro, udah sidang aja, udah tinggal SPD gitu. Nah, sebelum menuju ke situ ada namanya aplikasi. Aplikasi ini sebenarnya bersifat penting ya. Saya akan buka Microsoft Word saya dulu. Ini apakah sudah terlihat? Oke, apakah sudah terlihat tampilan Microsoft Word saya? Halo teman-teman, sudah bisa dilihat tampilan Microsoft Word-nya? Bisa, Pak. Bisa. Sudah, Pak. Oke, jadi di Microsoft Word itu sendiri, itu di dalamnya ada banyak perintahnya. Misalnya ini ada namanya tombol home, ada insert. Ya, ini artinya ini sebenarnya sama maknanya dengan artinya. Jadi teman-teman itu harus menguasai kemampuan bahasa Inggrisnya itu harus bagus. Terkait komputer ini, dia lebih banyak menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris. Misalnya nih, ini home. Home itu apa ya? Anda boleh cari tahu di Google. Home adalah, arti home itu adalah rumah gitu ya. Home dalam komputer. Nah, misalnya itu ada ya. Ini rumah ya. Jadi kalau rumah itu berarti tempat untuk kembali. Home itu adalah berandanya begitu. Insert itu apa? Itu diambil dari kata bahasa Inggris juga ya. Insert itu artinya apa? Coba kita cek. Insert. Masukkan ya. Nanti ada sesuatu yang misalnya ingin kita tambahkan atau kita masukkan ke dalam jendela Microsoft Word kita gitu. Kemudian ada desain. Desain ini apa? Desain itu juga sama ya. Semua itu menggunakan bahasa Inggris. Desain berarti berkaitan dengan gaya lah seperti itu, atau bentuk atau rancangan seperti itu ya. Jadi makanya memang kemampuan bahasa Inggris kita itu harus bagus. Ini ada page layout.
Kita bisa cari di sini juga kembali. Excel out itu diambil dari bahasa Inggris. Nih, kata letak halaman. Misalnya nanti kita mau mengatur bagaimana marginnya, bagaimana bentuk kertasnya, apakah landscape ataukah portrait. Landscape itu nah seperti ini ya, kayak kita misalnya mau foto gitu kan, portrait itu memanjang ke bawah, landscape itu memanjang ke samping ya, seperti itu. Apa bentuk kertasnya, nanti di dalam ini ada ya, saya tadi lupa ya menjelaskan sedikit tadi. Kalau home itu nanti ada paste, ada ukuran huruf, ada fontnya, ini font namanya. Terus ada juga apa namanya ini untuk apa teman-teman, ini fungsinya untuk menghitamkan ya. Misalnya tulis namanya Fitri Jasmine. Menebalkan. Nah, kita blok, habis itu kita tekan gini kan, jadi terlihat jadi lebih besar. Jadi hitam. Untuk merubah hurufnya silakan dipilih, misalnya Times New Roman. Ukuran hurufnya bisa dipilih, misalnya mau bikin 20 boleh, seperti itu ya. Ini hanya salah satu contoh. Kemudian kalau ini diklik jadi apa ya? Nah, ini bisa jadi miring seperti itu. Ini kalau diklik garis bawah. Ini kalau dibuat ini kayak menstrip gitulah, misalnya ya tidak, misalnya gitu kan. Kamu misalnya mau nulis ada pilihan ya tidak. Nah, ini kalau mau menghilangkannya kembali, klik aja semua yang sudah kamu klik tadi. Ini akan hilang dan kembali normal seperti ini. Nah, di sini juga ada simbol subscribe, bukan subscriber ya, subscribe ya. Subscribe itu untuk menulis senyawa kimia, misalnya H2 gitu ya. H2O misalnya. Ini H2-nya kan nggak mungkin seperti ini. Misalnya 2-nya ini kan agak ke bawah, maka kita tekan ini. Dia untuk membuat posisi huruf jadi agak ke bawah seperti itu ya. Jadi dihapus dulu ini. Habis ini silakan pencet klik 2. Jangan lupa setelah kamu sudah klik, sudah kamu ketik 2, kamu jangan langsung pencet 0 atau O, tapi kembalikan dulu, klik sekali lagi X2-nya ini atau subscribe ini agar normal seperti ini. Ini biasanya untuk senyawa-senyawa kimia. Kemudian untuk perpakatan misalnya X kuadrat begitu, kita boleh menggunakan ini untuk matematik ya. Namanya ini superscript ya. Jangan lupa diklik. Nah, setelah siap kita lakukan, jangan lupa kita kembalikan untuk normal kembali. Misalnya X pangkat 2Y begitu dalam matematik. Ini fungsi yang sederhana. Sebenarnya lebih lengkap itu nanti dia menggunakan equation ya. Di sini ada equation. Itu dari insert diambil. Nanti ada di sini equation. Equation itu lebih lengkap, lebih bagus lah. Fungsi-fungsinya di sini. Ini masih fungsi yang sederhana, maksudnya kita tidak perlu terlalu ribet ke equation. Ya, ini contoh-contohnya. Ya, di sini ada contoh bentuk huruf misalnya ya. Kita blok ini Fitri Jasmine. Ya, cara belajarnya teman-teman sebenarnya gampang, nanti silakan Anda coba ini praktek. Anda klik, Anda misalnya bisa melihat perubahan yang terjadi ya. Nah, kalau kita buat ini kita buat akan bagaimana, ini boleh dicoba-coba ya. Akan langsung terlihat perubahannya ya, hurufnya dan sebagainya. Ini apa fungsinya? Ini fungsinya untuk seperti kita main stabilo ya. Kita pengen kata-kata kunci ini pengen dilihat orang gitu, kayak pengen kita ini misalnya kata-kata penting. Nah, silahkan kita kasih warna. Karena kita kan nggak mungkin menstabilo layar komputer kita kan. Ntar layarnya jadi jorok kan. Jadi pakai ini dia ya. Ini dia fungsinya. Sini juga ada ini. Ini untuk mewarnai huruf ya. Untuk mengganti warna hurufnya biar kelihatan lebih cantik. Ini ada rata tengah. Ini agar posisi hurufnya di tengah-tengah. Ini untuk sebelah kanan. Ini rata kiri dan kanan. Rata kiri dan kanan itu misalnya
Saya lanjutkan ya, misalnya saya copy dulu Fitri Jasmine banyak gitu misalnya. Ini kalau mau dibikin model rata kiri, dia jadi rata kiri seperti ini. Pertanyaannya, apakah ini bisa dibuat jadi rata kanan? Caranya ini di blok, ini dipilih ini. Maka ini akan maju ke sebelah kanan lagi, lebih rapi. Jadi nanti ininya rata kiri dan rata kanan seperti itu. Nah, ini semua fungsinya ada ya teman-teman. Ini insert ada fungsinya juga untuk masukkan tabel, gambar, shape ya. Ini juga ada untuk membuat grafik. Kita kalau misalnya mau mengambil screenshot boleh. Selama ini kan kita bingung mana cara men-screenshot di laptop. Caranya dari sini. Kalau kamu pakai Microsoft 2013 ya. Saran saya sih masih pakai itu aja dulu biar jangan terlalu berat. Kemudian juga bisa juga kita ambil dari online video hyperlink. Hyperlink ini tujuannya kita misalnya punya suatu kata-kata yang ingin kita hubungkan misalnya ke YouTube misalnya sumber misalnya gitu kan sumber titik dua misalnya ini bisa kita hubungkan, ini bisa kita misalnya orang mau langsung ngeklik ini nih gitu ya, bisa kita hyperlink dari sini. Kamu mau hyperlink kemana dia misalnya ke folder apa juga bisa sebenarnya. Ini soalnya nanti akan kita bahas lebih mendalam di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nanti ada header, ada footer, untuk membuat untuk membuat halaman dari sini ya. Dipilih dulu gayanya, apakah di atas ataukah di bawah, ya posisinya bagaimana seperti itu. Ada juga text box, ada quick parts, nanti Anda coba sendiri. Dalam mata kuliah ini berani salah itu baik ya. Maksudnya jangan takut-takut untuk mencoba ya. Kalau kamu takut, kamu tinggal menggunakan tombol ini. Ini ada di sini tombol kembali. Misalnya kamu udah terlalu banyak kamu ketik asal-asal gitu. Ya, balik aja, udah kembali aja. Udah kan kembali bisa kembali lagi. Nah, udah kamu nggak pengen itu misalnya, udah kembali. Jadi kembali sesuka sampai mana yang sudah kita buat tadi. Jadi kita nggak perlu takut ya. Jadi pesan saya itu nanti ada desain, ada page layout. Page layout ini yang saya bilang tadi ada ukuran kertas, apakah A4 ataukah HVS ini legal ya, atau letter quarto ya. Ada juga bisa kita bagi dua dia seperti ini ya. Misalnya dibagi dua itu ini dua halaman dia ya. Halaman pertama di sini, halaman sebelahnya di sini. Boleh juga kita bagi tiga ya, kita lihat seperti ini ya. Satu pun boleh. Ada fungsi-fungsi lain. Ada juga reference, ini yang saya sampaikan tadi. Di reference ini namanya referensi. Referensi itu artinya kepustakaan. Nah, jadi nanti teman-teman, kita kan mau itu nanti menulis misalnya bahasa ini. Menurut misalnya jadi 2021 misalnya. Komputer adalah anggaplah ini misalnya bla 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 ya. Inilah gitu maksudnya. Kayak mana caranya ini nanti supaya ini juga muncul di daftar? Nggak boleh. Jadi setiap yang kita ambil, yang ini namanya kita kutip, harus juga muncul di daftar pustaka. Jadi nanti harus misalnya gini, biasakan daftar pustaka itu dia pakai marganya dulu, misalnya nama saya kan dua suku kata, Supriyadi Panggabean Panggabean Supriyadi. Kalau misalnya Fitri Jasmine, berarti nanti Jasmine, Fitri gitu ya, titik tahun. Kemudian misalnya apa judul bukunya, misalnya komputer untuk
kotanya di mana. Biasanya sih ya kotanya dulu ya, Medan, baru apa nama penerbitnya gitu. Ini. Nah ini ya ini masih belum rata, ini belum rata kanan. Caranya agar rata kanan ini jangan lupa di blok, ingat ya, selalu di blok dulu, diperhatikan, dilihat dari mana tadi rata-rata kanan, dari desain atau dari insert atau dari home ini ya. Nah, ada juga cara cepatnya, kamu tekan aja Ctrl J dari keyboard itu, kamu pencet CTRL di keyboardnya itu berbarengan, tekan dulu CTRL-nya, baru kamu tekan J. Nanti dia akan langsung rapi kelihatan. Coba kamu lihat perbedaannya. Ini tadi sebelum, ini namanya rata kiri, ini namanya rata tengah, rata kiri dan kanan. Itu terlihat lebih rapi. Jadi tulisannya itu tidak ada menjorok ke dalam begitu. Nah, nanti untuk menggunakan ini, kita nanti akan menggunakan ini namanya Mendeley. Jadi tugas teman-teman untuk pertemuan ini adalah teman-teman coba nanti cari tulisan tentang Mendeley, bagaimana cara menggunakan Mendeley. Insya Allah saya juga kalau sempat nanti saya akan buatkan tutorialnya di YouTube untuk Anda bisa tonton, untuk Anda bisa praktekkan. Kemudian pertemuan kita hari ini, kalau kamu merasa penting atau ada yang terlewat olehmu, ini nanti kamu bisa tonton ulang. Insya Allah nanti malam saya upload rekamannya ini, perkuliahan kita ini nanti di YouTube saya. Silakan nanti cari nama YouTube-nya Supriyadi Panggabean. Nanti Anda carilah, boleh, kan gratis kok. Silakan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Tujuannya adalah untuk saling berbagi informasi. Jadi pelajaran-pelajaran kita nanti kita akan rekam, saya akan nanti bagikan ke kalian, karena kan kita nggak bisa senantiasa, mungkin saya tidak bisa selalu online seperti ini. Mungkin nanti saya akan buatkan dulu rekamannya, saya suruh kalian nonton. Dari rekamannya itu saya suruh nanti kalian buat mengerjakan tugas praktek, terus nanti prakteknya itu kalian kerjakan, kalian kirim di WA Japri ataupun di WA grup. Jadi nanti saya udah bisa menilai. Jadi pembelajaran kita tidak kaku ya, tidak hanya berada di seperti ini saja, tapi juga nanti bisa juga saya kasih video YouTube, pelajari, kerjakan tugasnya, laporkan misalnya di grup seperti itu ya. Jadi sekarang belajar itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal jarak, tidak mengenal tempat, di mana aja bisa. Kalian aja di rumah sekarang. Saya juga lagi di luar ini sekarang. Saya berada di Plaza Medan Fair. Saat ini saya kebetulan lagi menemani ibu kerja. Saya lagi nongkrong di kafe ini saat ini. Cuman kan nggak ketahuan karena saya pakai background. Saya ada di mana begitu kan? Itulah kecanggihan teknologi. Jadi mari kita jangan alergi dengan teknologi, tapi harus kita kawani, harus kita pahami supaya kita itu nggak ketinggalan zaman, ya. Oke teman-teman, itu adalah pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tugas Anda saya suruh sebenarnya membaca, menonton, atau bahkan kalau bisa Anda sudah bisa menginstal Mendeley di laptop Anda, bagus sekali. Kalau sudah bisa, kalaupun belum, tonton aja dulu dari YouTube apa itu Mendeley gitu ya. Mendeley itu tujuannya untuk membuat daftar pustaka kita itu jadi rapi. Bahkan saya yakin dan percaya teman-teman, nanti kalian sebelum tamat wajib pakai Mendeley ya. Kenapa? Karena Mendeley ini saya dosen wajib menggunakan itu, harus tahu. Apalagi kalian semester 1. Kalau semester 1 udah tahu, kan alhamdulillah. Semester 2 nanti belajar lagi, semester 3 belajar lagi. Nanti tinggal skripsi. Aku kan udah pernah diajari Pak Supriyadi dulu. Aku udah bisa, nggak susah lagi rasaku. Nah, gitu. Nanti Bapak akan ajari kalian nanti. Kita akan lebih banyak nanti, pokoknya komputer ini arahnya
kayak mana cara menulis makalah, membuat PPT, mengerjakan Excel. Kita nggak muluk-muluk lah. Kalau udah bisa nanti kita akan belajar minggu depan nanti gimana cara bikin cover, membuat logo ya, membuat daftar isi seperti itu ya. Kalau kamu misalnya punya tips triknya, misalnya kamu kan suka itu nonton di TikTok kan, ada orang yang suka berbagi-bagi cara-cara komputer gitu. Boleh, silakan kamu bagi di grup kita. Nggak usah sungkan-sungkan, itu kan ilmu pengetahuan ya. Oke teman-teman, terima kasih itu untuk pertemuan kita hari ini. Saya rasa sudah kita cukupkan sampai di sini. Nanti rekaman ini akan saya upload ke YouTube kita sebagai bukti perkuliahan. Mana tahu juga kalian diminta misalnya, mana bukti kamu kuliah, kata mamamu misalnya kan. Itu mak tengok itu mak YouTube bapak itu. Itu diupload bapak itu tuh sih. Jangan mama bilang aku gak kuliah. Bagus-bagus mama. Misalnya gitu. Atau nggak boleh memang sama orang tua ngomong gitu ya kan, bisa ecek-ecek lah, ecek-ecek. Mama ini entah apa, nggak senang kali nengok anaknya, misalnya gitu. Apalagi kalian kaum rebahan ya kan, sikit-sikit golek-golek, sikit-sikit golek-golek ya kan. Karena memang golek-golek itu memang enak. Kalau udah namanya kuliah rapi semua, Fitri Jasmine kelihatan rapi dia pakai jilbab. Coba tadi sebelum kuliah, kayak terboneng dia cari di mana jilbab, baju di mana, ini di mana. Mungkin ya begitulah namanya kuliah. Tapi ya alhamdulillah, walaupun kalian di rumah, saya juga lagi di luar. Si Lismanizar di Aikanopan, si Kamalia ada di Marelan tadi ya. Kamalia tadi Marelan juga kan? Si Fitri di daerah mana tadi, Harapan Mandiri ya, daerah mana? SM Raja Pak. Daerah SM Raja. Kita ketemu ini di sini gitu ya. Jadi belajar itu nggak mengenal waktu dan tempat. Jadi nanti itu saja ya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman, tetap jaga kesehatan karena kalau nggak sehat mana bisa kuliah. Oke, jangan terlalu banyak mikiri cowok, fokus kuliah. Oke, karena itu yang paling penting. Kecuali tadi cowoknya bayar uang kuliahmu nggak apa-apa. Ini udah enggak, PHP pula lagi, nggak fokus pula awal lagi sekolah kuliah. Biar aja dia ke laut. Ya Lismanizar? Iya Pak. Buang aja ke laut ya. Jangan disimpan-simpan. Apa-apa lah untuk kawan-kawan malam minggu makan bakso boleh lah. Oke lah. Terima kasih banyak. Nanti entah apa-apa lagi yang Bapak sampaikan ngelantur sana sini, padahal sebenarnya hanya untuk bercanda-bercanda saja supaya jangan terlalu tegang kali lah kuliahnya ya. Saya rasa itu ya. Makasih banyak teman-teman. Assalamualaikum. Oh, Alia Zahra bergabung kembali. Jadi kalau kita kuliah ini memang harus dikuat-kuatkan internetnya ya, paketnya ya. Iya ya, Pak. Minta tolong ya, dijaga kuotanya, diperhatikan. Ya, diperhatikan itu kuotanya. Jangan nanti tiba-tiba terputus padahal lagi sangat penting. Nah, tapi itulah tujuannya kenapa saya sampaikan tadi. Kita buat nanti recordingnya, kita upload ke YouTube. Jadi kamu bisa ulang, misalnya mana tahu tiba-tiba kuota kamu habis gitu. Tapi saya berharap janganlah nanti baru 10 menit kuliah alasannya kuota habis terus-terusan. Kan kasihan juga dosen yang ngomong sendirian kayak gini. Coba kalian 4 nggak ada, aku sendiri. Ngajar siapa aku jadinya? Ya kan? Ngajar hantu. Kan harus ngajar manusia, itu baru benar. Oke Alia ya, nanti ini rekaman YouTube-nya nanti akan saya kirim di YouTube. Silakan nanti ditonton bagian yang kamu sudah terlewat tadi. Jadi saya sudah menyampaikan ada beberapa bagian. Ya, Alia Zahra. Oke, Fitri Jasmine, Kamalia Saraan, dan Lismanizar. Sampai ketemu minggu depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sudah boleh meninggalkan ruangan kelas ya.